Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak membahas distro Linux atau sistem operasi seperti biasanya ya teman-teman ya. Kali ini saya membahas tentang syslog server. Apa itu syslog server ya teman-teman ya? Dan nanti seperti apa solusinya? Nah nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Tapi intinya gini teman-teman, sesuai topik kali ini yaitu membuat syslog server ini karena ada kasus yang perlu kita tangani ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bekerja seperti saya tentang security ya atau tentang network operation control ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mengalami di mana teman-teman harus memonitor semua perangkat network teman-teman. Bisa firewall, bisa router ya, atau appliance yang lain ya, bisa dari Fortinet, bisa dari MikroTik, atau dari Cisco, atau dari Palo Alto, atau yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau memonitor cuma satu perangkat sih nggak masalah ya, karena biasanya tuh perangkat ini tuh sudah cukup lengkap ya. Bisa ada dashboardnya, bisa kita monitor performanya gitu ya. Kita bisa nyalakan alarmnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita perlu memonitor banyak perangkat seperti ini yang tersebar di cabang-cabang ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya perusahaan yang memiliki cabangnya ada lebih dari 20 gitu ya. Nah, itu problem kalau harus memonitor satu-satu ya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah memonitor semuanya ini dari satu tempat ya. Contohnya di sini ya. Yang dilakukan adalah sebenarnya di belakang layar ini masing-masing perangkat ini di-set supaya bisa mengirim lognya ke log server kita di sini. Ya, ini di sebelah kanan ini adalah log server ya. Log server ini akan menyimpan semua log dari semua perangkat. Ya, kalau teman-teman punya 20 cabang ya, 20 perangkat itu akan mengirimkan lognya ke sini. Dengan log yang tersimpan terpusat seperti ini, kita secara gampang bisa memonitor performa, bisa memonitor aktivitasnya, atau ketika nanti ada serangan, ketika ada malware, virus, ada intrusi ya atau penerobosan atau ada serangan distributed denial of service dan sebagainya, itu kita bisa monitor secara terpusat ya. Dan ketika nanti kita aktifkan fitur alertnya ketika dijumpai seperti ada serangan, sebagainya ya, atau anomali, atau critical, atau ada kerusakan, ada error, itu bisa mengirimkan email ke kita ya. Jadi tugas kita di sini tuh akan sangat-sangat terbantu ya. Kalau cuma satu perangkat ya masih oke lah ya. Di remote juga bisa ya. Tapi kalau 20 lebih ya, itu jadi masalah sendiri ya. Nggak mungkin lah kita harus memonitor satu-satu semuanya remote satu-satu, itu butuh waktu berapa lama ya. Gitu ya. Padahal ini data-data serangan ini bertubi-tubi datangnya ya. Nah, ini yang nggak bisa kita lakukan. Nah, ketika kita membutuhkan sistem seperti ini ada beberapa solusi teman-teman sebenarnya ya. Ada solusi yang tentu bisa dengan mudah kita implementasi ya. Tentu saja kita bisa aja membeli ya. Bisa menggunakan SIEM ya. SIEM itu apa namanya? Security Information and Event Management ya, SIEM. Nah, atau XDR ya, XDR. Ya, itu juga ada ya. Atau kalau dari Fortinet itu bisa pakai Forti Analyzer ya, disimpan di Forti Cloud ya, atau FortiSIEM juga ada. Dan tentu solusi-solusi yang lain juga ada banyak ya. Tetapi biasanya mereka apa namanya cukup mahal ya. Jadi nanti kita bahas solusinya apa aja ya, supaya kita bisa mewujudkan seperti ini ya. Semuanya bisa kita monitor dari satu tempat ya. Nah, opsinya yang terpikir oleh saya itu ada tiga ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau terpikir ada solusi lain bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Solusi pertama adalah menggunakan rsyslog server ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau familiar dengan Linux ya, itu sudah ada namanya syslog server ya. Walaupun saat pertama kali diinstal secara default, dia itu hanya menyimpan log untuk
device itu sendiri ya, untuk server itu sendiri. Tetapi kita bisa mengkonfigurasi supaya RSys log itu juga bisa menerima dan menyimpan log dari luar secara remote ya, bisa ya. Jadi kalau teman-teman ingin memonitor ada 10 server, ada 10 perangkat security ya, itu bisa dikirimkan ke satu tempat ya. Nah, RSys log server ini sudah bawaan dari Linux ya, dan kita bisa aktifkan. Nanti caranya gampang kok teman-teman ya. Karena saya kemarin juga sudah mencoba ini dan cukup bagus ya. Nah, opsi kedua adalah membuat sendiri syslog server ya teman-teman ya. Ini memiliki beberapa catatan ya. Tetapi kalau teman-teman bisa membuat sendiri syslog server, ya mengapa tidak gitu ya. Dan ada keunggulannya kok. Nanti coba kita bandingkan ya teman-teman ya. Dan tentu juga solusi ketiga ada pembelian produk jadi ya. Nah, ini contohnya dengan Forti Analyzer contohnya, Forti CM, atau ada yang open source namanya Prelude CM ya teman-teman ya. Tapi mungkin mungkin masih banyak solusi yang lain ya, dari Cisco sendiri juga ada ya, yang berbayar. Dari IBM juga ada ya teman-teman ya, kemarin IBM juga ada. Masalahnya adalah beli produk jadi ini ada biayanya yang cukup mahal ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya juga sudah coba tanya-tanya ke Fortinet ya, mereka berdasarkan traffic-nya ya teman-teman ya. Jadi bukan berdasarkan appliance-nya, walaupun appliance-nya sendiri juga dihitung juga ya. Jadi mereka menggunakan eh, on-premise atau menggunakan server di mereka di cloud ya. Nah, itu berdasarkan traffic juga. Selain itu juga ada minimalnya ya. Jadi kalau traffic-nya sekitar berapa log per detik gitu ya. Jadi mereka hitungannya berapa log per detik gitu ya. Itu biayanya berapa gitu ya. Itu tentu akan membengkak ketika perangkat yang ingin kita monitor bertambah ya teman-teman ya. Mungkin kalau satu masih masih agak murah ya, tapi ketika kita harus monitor 20, 30, 40, nah itu jadi mahal sekali ya teman-teman ya. Nah, karena itulah maka dari 3 opsi ini mengerucut jadi cuma 2 ya teman-teman ya. Dari 3 menjadi 2, yaitu dengan menggunakan rsyslog yang standar ya, atau kita membuat sendiri syslog server. Nah, sebenarnya kemarin saya juga sudah mencoba rsyslog server, itu bagus sekali ya. Jadi ini karena sudah tersedia secara default di sistemnya, walaupun memang kita perlu konfigurasi supaya dia bisa menjadi syslog server, itu gampang sekali kok. Konfigurasinya gampang sekali. Jadi tinggal mengaktifkan aja port yang dibuka ya. Jadi kita aktifkan UDP atau TCP ya. Kemudian portnya mau kita tentukan berapa, itu udah langsung aktif ya. Selain itu juga bisa diaktifkan modul penyimpanan ke MySQL ya. Itu gampang juga sekali ya, gampang sekali ya. Jadi tinggal kita apa namanya install syslog MySQL. Nah, itu udah langsung menyimpan ke MySQL ya. Walaupun memang formatnya standar ya teman-teman ya, tapi itu bisa dilakukan. Nah, keunggulan berikutnya adalah bahwa performanya cepat ya teman-teman ya. Ini karena kayaknya dibuat dengan bahasa pemrograman yang bagus sekali, yang efisien sekali dan udah cukup matang ya. Jadi performanya cukup cepat ya teman-teman ya. Ini kalau nggak mau repot sih teman-teman bisa menggunakan ini sih rsyslog sih, karena gampang sekali dan performanya cukup baik ya teman-teman ya. Walaupun demikian ternyata kemarin waktu saya coba itu ada beberapa minusnya ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah bahwa struktur tabelnya ini standar ya. Struktur tabelnya ini standar. Jadi ini harus diproses dulu supaya nanti bisa dikonsum di Grafana ya teman-teman ya. Jadi kalau sebentar saya mundur sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini dari teknologi yang kita gunakan ya. Sebenarnya kita membahasnya di sini ini. Ini bagaimana opsinya kita bisa membuat syslog server dari 3 opsi menjadi cuma 2 opsi ya. Tetapi ketika kita ingin memonitor, kita bisa menggunakan Grafana teman-teman ya. Ini adalah di sini monitoringnya. Kita menggunakan Grafana yang akan menampilkan performanya tergantung dari kita ya. Kita mau menampilkan apa aja. Nah, masalahnya ketika data itu disimpan secara standar ya, formatnya standar yang tidak ready
ya tidak siap untuk di-query, untuk di-consume langsung ke Grafana, ini memerlukan proses sendiri ya teman-teman ya. Ini makanya di sini saya tuliskan ini ada suatu proses khusus yang sehingga bisa datanya itu langsung di-consume ke Grafana oleh Grafana secara cepat dan real time ya. Kalaupun kita nggak mau memproses, kita nggak mau bikin utility untuk memproses struktur datanya, ya kita terpaksa menggunakan full text search. Ini menjadi problem kalau uh, apa namanya datanya itu cukup kompleks dan kita perlu full text search ke kolom itu karena RSysLog ini menyimpan message lognya itu dalam satu kolom atau satu field namanya message ya. Nah, message itu sendiri kompleks ya teman-teman ya. Formatnya kompleks, dimana kalau kita perlu mendeteksi sesuatu nilai tertentu, nah itu terpaksa harus full text search di situ ya. Padahal cara kerja full text search itu sendiri cukup jelimet ya, sehingga ini akan membutuhkan resources atau CPU dari server syslog ini sendiri. Masalahnya adalah ketika ini harus ada proses khusus atau kita menggunakan full text search yang memakan banyak resources, ini membuat menjadi delay. Jadi tidak bisa ada real time di-consume di Grafana ya, karena harus ada prosesnya itu sendiri ya, dan itu bisa memiliki resiko drop ya. Jadi maksudnya data yang dikirimkan dari remote itu bisa aja nanti tidak bisa diterima dengan baik oleh syslog server ini sendiri ya. Karena syslog servernya sedang memproses data Grafana untuk dikonsum Grafana ini. Nah, ini problemnya teman-teman. Ini cukup berat sih. Artinya teman-teman kalau memang tidak bisa kompromi dengan masalah ini, ya terpaksa harus menggunakan solusi membuat syslog server sendiri ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman sukarela menggunakan device syslog server ini dengan kapasitas atau processing power yang cukup besar ya. Jadi contohnya misalnya menggunakan 16 core, lebih dari 16 core, 32 core gitu ya. Dan RAM-nya cukup besar, 32 giga, ya itu oke-oke aja sih. Mungkin masih oke ya, mungkin masih oke. Tetapi ketika datanya nanti juga besar, itu akan problem juga ya, jadi akan menumpuk nanti. Nah, makanya kemarin saya sudah mencoba, karena prosesnya ini cukup berat, atau kita menggunakan full text search-nya cukup berat, maka saya memutuskan untuk membuat syslog server sendiri. Ini menjadi opsi ya. Tadinya saya cuma opsinya mengaktifkan syslog server ini aja gitu, tapi ketika ini ada masalah, ya terpaksa kita membuat syslog server sendiri ya teman-teman ya. Nah, keunggulannya kalau kita membuat syslog server sendiri adalah bahwa ini fully customizable ya, baik struktur datanya. Jadi kita bisa expose, kita proses ketika nerima data itu dan kita proses message-nya dan kita expose field-field yang dibutuhkan ke struktur tabelnya sehingga uh, data dari tabel itu bisa langsung dikonsum di Grafana ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman yang sesuka kita ya. Nanti database servernya juga terserah kita juga ya. Wong kita yang bikin sendiri kok ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan Redis juga oke ya. Itu malah justru disarankan menggunakan Redis ya karena Redis itu cukup cukup kenceng sekali walaupun memang disimpannya di RAM ya. Jadi RAM-nya harus gede juga ya. Tapi itu nyaris ya delay-nya kecil sekali ya. Itu bagus sih disarankan ya. Tapi saya memutuskan untuk menggunakan MySQL saja ya. Nah, ini tidak ada proses tambahan karena ketika data itu diterima dan itu langsung diproses dan disimpan dengan format yang kita sesuaikan kebutuhan kita ya. Jadi tidak ada proses tambahan di luar ini ya. Itu keunggulannya. Jadi itu akan lebih cepat ya. Dan data yang sudah kita simpan itu bisa langsung dikonsum di Grafana. Ini keunggulannya ya teman-teman ya. Enaknya di situ. Memang ada negatifnya ya, ada minusnya teman-teman. Sedikit sih minusnya sih. Bahwa kita memang harus bisa coding ya. Ini mau nggak mau ya, karena kita bikin sendiri, jadi kita harus bisa coding. Tapi mau pakai bahasa apapun sebenarnya sudah ada library-nya ya. Tinggal kita telaten aja mencari ya. Kemarin saya sudah mencoba menggunakan PHP dan Node.js atau JavaScript ya. Ternyata PHP performanya nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Jadi saya terpaksa ngedrop yang
versi PHP dan saya menggunakan yang JavaScript atau Node.js ya, teman-teman ya. Nah, tentu teman-teman harus sedikit mempelajari tentang protokol dan soket ya. Ini nggak susah kok teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa bekerja di bidang network ya atau security, tentu sedikit banyak sudah memiliki pengetahuan dasar tentang hal ini ya teman-teman ya. Dan tentu saja teman-teman harus pelajari standarnya. Nah, kebetulan untuk syslog server ini, syslog ya, itu yang berlaku adalah RFC atau RFC 5424 ya. Itu yang terbaru. Sebenarnya ada versi lamanya, tapi sekarang nyaris semua perangkat itu sudah mengadopsi standar RFC 5424 ya. Nah, setelah kita bikin nanti ya teman-teman ya, setelah kita membuat syslog server, tentu kita juga harus melakukan stress test ya. Stress test itu bagaimana throughput-nya dari server bikinan kita sendiri ya. Ini sebenarnya performance test ya teman-teman ya. Apakah cukup bagus atau enggak gitu ya. Kemudian juga bagaimana koneksinya. Ya, ini kalau bisa dengan menggunakan multiple connection bagus lagi ya. Dan kita cek apakah ada drop log ya. Lognya apakah ada yang ngedrop enggak gitu ya. Ada yang hilang enggak. Apakah diterima 100% ya. Kemarin saya menggunakan PHP itu ternyata performanya cukup nggak bagus ya teman-teman ya, banyak dropnya ya. Kemudian apakah ada crash nggak? Nah ini nanti kita akan coba juga ya teman-teman ya. Nah dari sini tentu kita akan bisa menyimpulkan apakah worth it nggak ya teman-teman ya. Apakah si software buatan kita, server buatan kita itu cukup worth it nggak ketika kita gunakan ya. Oke teman-teman, sementara pengantarnya itu dulu, teorinya itu dulu ya teman-teman ya. Jadi ini saya sudah menyiapkan dua server, dua virtual mesin tepatnya, virtual mesin untuk servernya dan virtual mesin untuk pengirim datanya. Ini adalah pengirim datanya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah servernya, saya menggunakan Node.js ya. Ini code-nya. Saya menggunakan library di sini teman-teman. Ya, simple syslog server di samping tentu juga MySQL. Nah, simple syslog server ini sendiri ternyata memang ada kekurangannya ya. Yang ada di GitHub itu ternyata parsernya tidak sesuai dengan RFC 5424 ya. Walaupun di sini ini fungsi aslinya ya, parser saya tambahin XXX karena ini tidak applicable ya. Ini walaupun di sini ada RFC 5424 tapi ternyata function yang di sini setelah saya cek tidak sesuai ya. Tidak sesuai cara memparsing datanya itu tidak sesuai ya. Jadi teman-teman harus pelajari juga formatnya itu ada di sini ya. Nah ini dia standarnya syslog protokol. Ini ada segmen-segmen datanya, teman-teman harus pelajari juga ya. Di sini syslog message formatnya seperti apa? Ada headernya, ada structure data, nanti ada message-nya itu sendiri ya. Ini di sini ada message-nya. Dan nanti ada contoh-contohnya di sini. Nah, ini kalau kita lihat contoh-contohnya, nah ini seperti ini. Ini yang kalau nggak ada struktur datanya. Masalahnya kan kita membuat server itu harus bisa terkoneksi dengan banyak device ya. Nah, banyak device itulah nanti yang kita ingin coba lihat apakah mereka mengikuti standar atau enggak ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini kalau ada structure datanya ini di sini ya. Jadi ini ada segmen yang diapit oleh tanda kurung siku. Ini adalah priority-nya. Kemudian ini adalah versinya, angka 1 digit ini setelah dari priority. Sedangkan di sini adalah timestamp-nya, pengiriman datanya. Ini adalah hostname-nya yang mengirimkan ya. Hostnya yang mengirim. Kemudian ini adalah upname-nya. Upname-nya apa? Atau kalau dari RFC lama ini tag-nya. Tapi kalau ada tag ya, tag. Tapi kalau dari RFC 5424 ini upname. Sedangkan di sini ada minus, ini karena nggak ada angkanya, nggak ada nilainya ya. Kalau nggak ada nilainya dianggap minus gini ya. Ini adalah app ID atau proses ID. Ya, ini proses ID. Sedangkan di sini adalah message ID-nya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, ini akan minus juga. Nah, ini ada structure datanya, diapit oleh kurung siku. Nah, kemudian setelah itu baru message-nya apa.
Nah, message-nya apa di sini tuh tergantung dari appliance atau server yang kita monitor ya. Mungkin ini seperti ini, teks biasa ya. Tetapi kalau kayak Fortinet ya, kalau Fortinet itu formatnya sebentar, sebentar. Formatnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya sudah tangkap ya. Jadi formatnya seperti ini. Nah, jadi value key per value key ya. Jadi pasangan antara key sama dengan value-nya apa. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti inilah makanya mengapa saya membutuhkan suatu proses ini adalah untuk mengekspos beberapa value di sini supaya nanti bisa langsung dikonsum oleh Grafana ya. Jadi yang saya expose itu contohnya adalah tipenya apa. Nah, ini ada UTM. UTM ini adalah Unified Threat Management. Subtype-nya ini modulnya apa. Jadi contohnya adalah App Control ya. Nanti dari Fortinet itu subtype-nya macam-macam ya. Ada web filter, kemudian ada DNS, kemudian ada antivirus, ada dan lain-lain. Ada berapa? Saya kemarin lihat, saya lupa angkanya ada berapa ya, tapi cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, levelnya apa? Ini information-nya, contohnya, dan terjadinya kapan. Nah, ini macam-macam ya. Terus nanti apa yang di apa namanya, data berikutnya yang dikirimkan itu spesifik sekali tergantung dari tipenya. Nah, ini yang harus kita proses ya, teman-teman ya. Kita proses sehingga kita bisa consume langsung ke Grafana ya, teman-teman ya. Oke, sementara pengantarnya itu dulu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari sini saya sudah siapkan. Coba kita aktifkan dulu ya, teman-teman ya. Syslog servernya. Oh ya, ini saya perubahannya ini ya, teman-teman ya. Jadi library parsernya tadi saya ubah seperti ini. Mana ya? Oh ini parser JS. Nah ini dia. Ini saya sudah perbaiki. Kemarin saya perbaiki, jadi mengikuti format dari RFC 5424 ya. Dan kebetulan karena JavaScript ini memiliki beberapa function yang cukup bagus ya. Jadi sesimpel ini sebenarnya saya membuat parsernya ya teman-teman ya. Nah termasuk ini JSONify. Nah ini saya membuat parsernya cukup oke lah. Cukup oke lah. Enak sekali ya. Ini ada beberapa yang saya tutup karena tadi sedikit masalah ya. Nanti saya perbaiki lagi. Nah, oke, kita siapkan. Nah, kita aktifkan Node.js Node ya. Node.js syslog server. Yes, oke. Nah, ini sudah aktif, sudah siap untuk listening. Coba kita ini data logger. Nah, data logger ini sebenarnya cuma mengkonsum suatu file log yang sudah dikumpulkan kemarin ya. Cuma saya mengirimkan satu log aja, yaitu app control, application control. Nah, itu dibaca dan dikirimkan baris per baris ke syslog servernya ya. Nah, di sini saya menggunakan PHP ya, teman-teman ya. Jadi ini gado-gado ya, utility-nya ya. Coba kita kirim ya, teman-teman ya. Siap? Satu, dua, tiga. Ah, ini dia. Jadi ini ada menampilkan detik pengirimannya juga ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya kode pengetesannya apa namanya environment-nya ya, environment pengujiannya tidak ideal karena saya juga merekam merekam ini ya, merekam ini di mana hardware saya sebenarnya tidak cukup mumpuni ya. Jadi tentu ini perekaman ini membutuhkan resources juga ya, sehingga ini akan lebih mengurangi performa dari server saya ini ya, teman-teman ya. Kalau sebelumnya saya ngetes itu tanpa merekam ya, ini saya menggunakan OBS Studio untuk merekamnya, itu full 100% itu waktunya itu cukup singkat ya, cuma 60 sampai 80 detik untuk mengirimkan 40.000 data ya. Tapi ini akan menjadi lebih lambat sih karena ini saya juga merekam ya. Jadi merekam ini juga membutuhkan processing power yang cukup besar juga. Nah, ini semoga semoga bisa
dikirim dan diterima 100% ya teman-teman ya, walaupun kondisinya sudah tidak ideal ini. Tapi ketika saya ngetes tanpa direkam, itu 100% teman-teman, 100% diterima dan disimpan. Nah ini dalam kondisi yang tidak ideal ya teman-teman ya. Semoga aja masih bisa keterima 100% ya teman-teman ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Jadi yang sudah lebih dari 100 detik ya. Oke. Nah, oke selesai. Ini sebenarnya 40.040 data ya, bukan 40.041 ya. Jadi ini yang diterima adalah 40.040 data gitu ya. Kita tunggu sebentar karena ini apa namanya agak delay karena apa namanya kondisinya tidak ideal ya teman-teman ya. Nah ini dari Grafananya. Em, oke kita coba lihat. Nah ini dia datanya teman-teman. Sudah keterima ya. Sudah keterima. Nah ini 13.35 ya ini. Nah ini sudah keterima semuanya ya. Sudah keterima semuanya. Nah ini masih jalan. Ini setiap 5 detik ya. Ini karena processing power-nya kurang ya. Jadi ini agak-agak lambat ya teman-teman ya. Query-nya. Tapi ini per 5 detik sih memang refresh-nya. Nah ini jalan terus dan diterima. Nah ini baru drop. Baru selesai. Selesai pengirimannya. Jadi ini sudah nol. Oh masih, masih teman-teman. Wah. Nah ini masih bergerak terus ya. Nah ini masih bergerak terus. Ini memang agak-agak lambat ya teman-teman ya. Penyimpanannya juga. Nah, oke masih bergerak sampai nanti di posisi 40.040 data ya teman-teman ya. Nah, nah ini masih di cache-nya berapa yang dilewatkan dan berapa yang diblok. Nah, ini dia. Masih jalan ya teman-teman ya. Hmm, coba kita refresh langsung. Ya, kita refresh langsung. Wah. Ah, oke. Nah, ini serunya ya teman-teman ya. Kita bisa monitor langsung ya. Oke. Nah, datanya udah habis teman-teman. Ini udah diproses semuanya. Jadi udah tersimpan semuanya ya. Ini karena pengiriman datanya udah selesai, maka ini juga udah selesai ya teman-teman ya. Nah, coba kita verifikasi ya teman ya. Teman-teman kita coba lihat apakah betul-betul data yang diterima itu sebanyak 40.040 enggak ya. Karena data yang dikirim kan tadi segitu ya teman-teman ya. Kita coba di sini. Kita matikan dulu servernya. Kita masuk ke sini. Oke. Use saya simpan di database namanya corp log ya. Kemudian kita select account from logs. Tersimpan semua teman-teman. Jadi 40.040-nya ini tersimpan. Coba kalau kita hapus lagi ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Truncate logs kita hapus. Nah, ini langsung hilang semua ya teman-teman ya. Ini langsung hilang. Kita matikan dulu di sini. Off ya, kita matikan dulu supaya tidak mengganggu proses kita. Nah, coba kita jalankan sekali lagi ya. Node yes, syslog server yes. Oke. Kita coba kirim lagi ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, kita coba lihat. Bagusnya di Node.js ini ya. Di Node.js ini adalah bahwa dia bisa paralel ya teman-teman ya, multi-threading ya. Itu bagusnya di situ sih. Kalau PHP kemarin saya coba itu, kemarin saya codingnya karena ala kadarnya ya teman-teman ya, tidak multi-thread ya. Jadi performanya nggak bagus ya. Performanya nggak bagus. Jadi dropnya banyak sekali dan waktu pengirimannya juga tinggi sekali ya. Kalau ini kayaknya sih dihantam berapa koneksi juga oke gitu, karena ini Node.js-nya ya.
Kalau nggak salah juga bisa dikonfigurasikan dengan npm ya, sorry PM2. Nah itu bisa multi-thread juga ya dan failover. Artinya kalau misalnya ada apa namanya kegagalan dia bisa up lagi secara otomatis ya menggunakan PM2. Tetapi kita coba dulu stress test performanya di sini ya teman-teman ya. Apakah berhasil dengan baik atau enggak. Kalau dari uji coba pertama sih dari pengiriman 40.000 data itu tersimpan semua ya teman-teman ya. Cuma kita perlu buktikan dengan tes kedua ini ya teman-teman ya. Apakah berhasil atau tidak ya. Yang kita lihat. Nah ini sudah 33.000 ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau kemarin ketika saya ngetes tanpa merekam itu sebenarnya performanya jauh lebih baik dari ini ya teman-teman ya. Karena bisa sampai 60 sampai 90 detik aja. Ini kalau menggunakan perekaman, menggunakan OBS Studio ini sedikit lebih lambat ya. Ini bisa sampai 115 detik untuk pengiriman ini ya. Jadi pengiriman data ini juga karena membutuhkan koneksi ya, ada handshake-nya, ini juga mempengaruhi kecepatan dari pengiriman data ini ya teman-teman ya. Kalau kemarin tanpa ngerekam itu performanya di bawah 100 detik ya. Tapi ini karena sambil merekam, jadi performanya nggak begitu bagus ya. Oke, kita lihat di sini. Coba kita 5 detik ya. Sorry. Nah, ini dia datanya teman-teman. Nah, itu masih diterima ya teman-teman ya. Ya, ini masih menghitung berdasarkan time series ya. Jadi query-nya itu berdasarkan time queries di sini. Ya, ini masih berjalan ya teman-teman ya. Nah, ini masih nerima ya. Berdasarkan detik di sini ya. Tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman membuat syslog server sendiri, sebenarnya yang dimonitor tidak hanya blok atau patch seperti ini ya. Ini saya bikin sederhana aja ya teman-teman ya. Ini sekedar hanya untuk proof of concept bahwa kalau kita membuat syslog server sendiri bisa kok ya teman-teman ya, bisa. Jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Kita tetap bisa membuat sendiri ya. Dan ternyata performanya juga oke, nggak kalah gitu ya dengan buatan luar. Bahkan teman-teman kalau misalnya mau menekuni dan mengembangkan lebih lanjut, bisa jadi nanti server teman-teman itu jauh lebih advance daripada yang ada di pasaran ya teman-teman ya. Itu bisa menghemat biaya besar sekali, nggak perlu beli apa namanya license dan sebagainya. Teman-teman kalau misalnya menggunakan MikroTik ya, nah itu MikroTik itu sebenarnya operable, bisa dioprek ya. Jadi kita bisa monitor lebih detail ya. Nah ini router-router yang ada di rumah itu juga sebenarnya bisa kita monitor juga seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini udah selesai pengirimannya karena tadi membutuhkan 100 detik lebih ya. Jadi frame-nya di sini 100 detik ya teman-teman ya. 115 detik. Ya, ini frame di sini 115 detik. Tapi intinya coba kita lihat betulkah? Ya ini dia. Betulkah data yang disimpan itu sesuai yang dikirimkan? Ya, ini kita harus cek ya, teman-teman ya. Select count from logs. Oke, ya betul, 40.040. Jadi datanya 100% diterima, teman-teman ya. Dan kita bisa langsung consume ke Grafana, teman-teman. Ini kemarin yang memotivasi saya akhirnya memutuskan membuat sendiri itu ya karena bisa dikonsum langsung di Grafana, teman-teman, ya kan? Nggak perlu ada proses sendiri. Nah, kalau ada proses sendiri tentu ada delay-nya lagi, jadi nggak relevan time series-nya ya. Kalau ini kan jadi relevan karena apa yang diterima itu sudah kita format dan kita bisa langsung consume di sini ya, teman-teman ya. Jadi sesimpel itu, seasik itu, dan kalau teman-teman bisa programming tentu ini jadi tantangan ya, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya.
Oke, rasanya sebegitu dulu ya teman-teman ya. Ini dari 2 percobaan ternyata data itu diterima 100%. Cuma teman-teman kalau mungkin ada opini, ada masukan, silahkan ditulis di komentar ya teman-teman ya. Termasuk mungkin teman-teman sekarang solusinya pakai apa, dan grafiknya apa aja yang perlu ditampilkan. Silahkan kita saling diskusi ya teman-teman ya, di kolom komentar. Jadi kita asik-asikan nih, ya asik-asikan di sini, berdiskusi. Siapa tahu nanti ada ide-ide baru yang bisa kita kolaborasikan ya teman-teman ya, ya kan? Nah, dan jangan lupa klik tombol like ya teman-teman ya kalau teman-teman menyukai konten ini supaya saya bersemangat untuk membuat konten-konten sejenis yang menarik-menarik lainnya ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bye.